Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Alhamdulillah kita berbahagia hari ini dapat menikmati hidangan hidayah dari Allah, yaitu setelah kita menikmati solat qiyamul lail dilanjutkan dengan qabliyah subuh, lalu solat subuh berjamaah dan di masjid, kemudian kita sempurnakan dengan menikmati hidangan dari Allah, yaitu kajian tematik Quran yang insya Allah sama-sama akan kita nikmati bersama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang telah kita kerjakan, dan ini sebagai pemberat timbangan kebajikan dari kita. Dan semoga setiap langkah kaki kanan kita adalah bernilai kebaikan, dan setiap langkah kaki kiri kita dari rumah menuju rumah Allah ini berbagai kenikmatan dan ampunan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh offline Masjid Raya Nurul Hidayah dan jamaah online Masjid Raya Nurul Hidayah yang amat sangat saya muliakan, marilah kita nikmati kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA dengan tema Thayyiban, surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 4. InsyaAllah nanti akan dibantu oleh Ustaz Sahrul dan jamaah yang lain untuk membacakan referensi Qur'annya. Terima kasih kepada yang mulia guru kita, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran secara tematik. Kita akan masuki surah yang kelima, surah Al-Ma'idah. Bila lebih dari 2 tahun yang lalu kita mengkaji Al-Ma'idah, fokus kepada kata-kata Al-Ma'idah. Dalam sesi berikut ini kita akan mengkaji surah Al-Ma'idah dalam 2 tema. Tema pertama adalah At-Thayyibat atau Thayyibat yang tertera pada ayat 4 surah Al-Ma'idah ini. Saya akan bacakan dahulu. Yas'alunaka ma'za uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Itu jadi kata-kata thayyibat ini yang kita jadikan fokus. Mari diterjemahkan, silakan. Ya, surah 5 ayat 4. Mereka bertanya kepada Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka
Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, jadi thayyibat itu artinya yang baik-baik. Di sini difokuskan makanan yang baik-baik. Boleh makan, tapi makan yang baik-baik. Jadi ada makanan yang baik, ada makanan yang tidak baik. Thayyibat yang dimaksud dengan baik itu baik untuk tubuh, baik untuk pikiran, baik untuk jiwa. Jadi yang namanya thayyibat itu adalah yang memberikan kebaikan untuk badan kita, untuk pikiran kita, untuk jiwa kita. Jadi kalau makanan itu tidak bagus bagi tubuh, umpamanya dia makan kapal selam, itu kan nggak bagus, kecuali kalau empek-empek ya, empek-empek boleh. Ini kapal selam dimakan, nah itu membuat diri kita, badan kita menjadi rusak. Juga sama dengan makanan, minuman juga. Kenapa minuman yang memabukkan itu dilarang? Itu enggak thayyibat. Kenapa? Karena kalau minum itu akan membuat pikiran kita menjadi rusak. Ada makanan yang diharamkan bukan saja karena merusak pikiran, merusak jiwa. Itulah yang dimaksud dengan thayyibat yang baik, yang membuat badan kita menjadi baik, yang membuat pikiran kita menjadi baik, yang membuat jiwa kita menjadi baik. Itu makanya ada yang mengartikan thayyibat untuk makanan ini adalah makanan yang bergizi, yang membuat kita sehat. Jangan makan makanan yang membuat kita menjadi tidak sehat, junk food, makanan-makanan sampah yang membuat badan kita menjadi merana. Itulah dia thayyibat. Sekali lagi, thayyibat artinya yang baik. Itu makanya kata-kata thayyibat ini itu bentuk jamak, bentuk misalnya adalah thayyibah atau thayyibah. Thayyib. Kalau nanti ada orang menyanyi, kalau tidak thayyib berarti baik. Yang namanya baik itu sekali lagi thayyib itu baik untuk diri, baik untuk badan, baik untuk pikiran, baik untuk jiwa. Dan itu sebenarnya tidak mesti berbentuk makanan, masih makanan. Kata-kata juga begitu. Ada kata-kata yang thayyiban, membuat orang itu menjadi semangat, itu thayyiban. Teruskan perjuangan, itu thayyiban. Kalau kata-katanya model kamu ini nggak mungkin, itu melemahkan, itu nggak baik. Itu makanya thayyib itu yang baik itu, yang berenergi, memberi semangat, itu bisa berbentuk kata-kata, bisa juga orang. Orang itu thayyib, kenapa? Dia membuat baik lingkungan itu. Asal dia datang, lingkungan itu menjadi baik. Ada juga orang kalau datang, mari lari aja kita, itu bahaya itu. Itu namanya pembuat masalah itu. Dia datang orang lari itu. Jadi sekali lagi thayyib itu, thayyibat itu adalah suatu yang baik. Walaupun fokus kita kepada makanan, tapi sebenarnya kata-kata orang atau pribadi itu juga dikatakan thayyib. Kabar baiknya, orang yang thayyib bicaranya bagus, itu akan dijanjikan oleh Allah kemuliaan. Kata Allah, kalian ingin mulia, bicaralah yang thayyib. Seperti dikatakan di surah 35 ayat 10. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Silakan. Siapa yang menghendaki kemuliaan, ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal soleh akan diangkatnya
Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan dan akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Orang-orang yang melatih bicaranya untuk bicara yang baik, memberi energi bagi orang lain, memberi pencerahan, membuat jiwa menjadi tentram, Allah akan angkat derajatnya, mulia akan diperolehnya. Orang-orang yang baik, makanannya makanan yang baik, bicaranya bicara yang baik, pemikirannya pemikiran yang baik, jiwanya jiwa yang baik. Orang ini ketika mau meninggal dunia, di siapa yang toyib, makanannya toyibat, bicaranya toyib, pergaulannya toyib. Orang-orang yang toyibin, orang-orang baik namanya toyibin, saat mau meninggal itu Allah katakan, malaikat maut mengatakan gini sama dia, selamat ya, kamu orang toyib, kamu akan masuk surga. Itu kata-kata itu disampaikan oleh malaikat sebelum dia meninggal dunia. Saat mencabut nyawa, kata malaikat, kamu orang baik, makanannya toyibat, bicaranya toyib, pemikirannya toyib, dan dia membuat suasana menjadi toyib. Kau toyibin, orang toyibin akan mendapatkan salam dari malaikat saat akan menjemput nyawanya dan akan diantar ke taman surga di alam barzah. Semoga kita semua menjadi toyib ya. Mari kita lihat surat 16. Orang-orang yang makanannya toyibat, bicaranya toyib, pemikirnya toyib, orang itu namanya toyibin, malaikat akan beri kabar gembira. Itu tertera di surat 16 An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu toyibin. Toyib, silakan. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itulah pentingnya kita mengkaji toyibat. Mulai dari makanan, makanlah makanan yang baik, bicaralah bicara yang baik. Kenapa? Apabila itu kita lakukan dengan tulus, kita jaga terus, maka jangan takut dengan kematian. Bahkan bergembiralah dengan kehadiran malaikat maut, karena malaikat maut yang datang memberikan kabar gembira, mengantar kita ke taman surga. Itulah dia toyibat. Sedangkan makna di balik toyibat adalah menyadarkan manusia agar menghindari yang tidak toyibat. Jadi kenapa toyibat kita bahas, apa maknanya? Menyadarkan manusia hati-hati dengan yang tidak toyib, karena itu akan membawa petaka. Itulah makanya di ayat tadi dikatakan mereka bertanya kepadamu. Kalau bertanya berarti itu penting. Mereka bertanya, ya Rasulullah, yang toyib itu bagaimana? Kenapa itu mereka tanyakan? Karena penting. Jadi toyibat memberikan makna, mempunyai makna betapa perlunya kita untuk selalu konsisten dengan toyibat. Hindari yang tidak toyibat, karena itu akan membawa petaka. Makan yang tidak baik, yang tidak toyibat, itu berakibat memberi energi negatif ke diri kita. Nah itu makanan yang nggak baik itu, makanan yang tidak baik itu bisa nanti menjadi api yang akan membakar batin kita, seperti dikatakan di surah 4 yang lalu, makanan yang tidak baik. Jadi makannya baik, enak, ya bukan itu. Toyibat itu tidak sekedar baik dalam artian materinya, tapi baik juga dalam artian mendapatkannya. Harta itu kan baik, tapi didapatnya dengan menipu. Itu yang tadi baik, berubah energi ketika masuk ke dalam tubuh menjadi energi api, seperti dikatakan di surah 4 ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya,
dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Itu atau dia. neraka. Kalau tidak toyib, kalau toyib malaikat mereka bergembira. Kalau tidak toyibat itu akan mendapatkan bencana. Malaikat akan mengantarkannya ke tempat yang menyedihkan, ke tempat yang tidak menyenangkan. Nauzubillah min zalik. Jadi sekali lagi makna di balik toyibat Allah menyadarkan manusia agar menghindari yang tidak toyibat sehingga terhindar dari petaka. Baik, sekarang kita masuk kepada hubungan. Jadi arti dan makna sudah, sekarang hubungan. Apa hubungan judul toyibat ini dengan kajian kita terakhir? Terakhir kita sudah mengkaji An-Nisa di bawah judul Kaidah Syaitan, tipu daya setan. Apa hubungannya? Bila judul yang lalu menjelaskan tentang tipu daya syaitan, memperalat wanita untuk merusak manusia, itu kaidah syaitan. Jadi tipu daya syaitan. Maka judul sekarang mengingatkan tipu daya syaitan itu setelah kemarin kita bahas melalui wanita, maka tipu daya syaitan berikutnya adalah melalui makanan. Mati-hati. Semua orang suka dengan wanita itu Allah sudah jelaskan. Semua orang suka makanan. Kita bahkan bertanya makan apa? Itu makanan itu suatu hal yang sangat populer. Itu makanya kuliner itu merata di mana-mana banyak penggemar. Makanan itu adalah suatu hal yang sangat kita senangi. Setan masuk ke sana. Dia masuk melalui makanan. Itu makanya Allah pesan bukan nggak boleh makan. Tapi makanlah yang baik, makan yang halal. Seperti dikatakan di surah 2 ayat 168. Al-Baqarah 168 Allah ingatkan kepada semua manusia, bukan mesti orang beriman. Wahai manusia, agar kamu tetap menjadi manusia, jaga makananmu. Karena yang nggak peduli dengan apa dimakannya hanya binatang. Binatang nggak peduli. Bahkan di antara binatang pun ada yang mereka punya sensitif. Ada binatang itu nggak mau makan ini gitu, menghindari makan ini. Binatang saja tahu ada yang nggak tohib dengan diri. Oleh karena itu janganlah manusia menjadi lebih parah dari binatang. Semua dimakan. Allah katakan hai manusia, makan yang halal ya, makan yang baik. Karena kalau tidak, kau akan menjadi tawanan dari syaitan. Mari kita lihat terjemahan ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik terhadap di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dia melalui makanan. Itulah makanya kalau kita Ramadan yang lalu dikatakan puasa itu dalam rangka untuk membelenggu setan. Maksudnya bukan orang puasa tadi malaikat datang mencari setan satu-satu diikat, enggak. Kata-kata di balik bulan Ramadan itu setan terbelenggu, artinya setan nggak bisa masuk melalui makanan. Kenapa? Karena orang itu puasa. Jadi orang-orang yang tidak punya aturan dalam memakan, makan minum sembarangan, sebenarnya mereka telah terperosok dalam jebakan setan. Jangan ikuti langkah setan. Itu musuh kata Allah. Apa ciri-ciri makanan yang bereaksi, membawa pengaruh ke diri, sehingga orang itu telah menjadi tawanan setan? Cirinya ini. Ini gara-gara makanan yang tidak halal, makanan yang tidak baik, itu membuat orang itu menjadi begini. Lanjut. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Silakan. Sesungguhnya setan hanyalah menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu ciri-cirinya. Orang yang makan makanan yang tidak halal dan tidak baik akan mudah berbuat jahat, akan mudah berbuat jorok, berbuat hal yang
porno, fahsya. Akan mudah ngomong sembarangan, salah makan. Jadi makan yang tidak halal, makan yang tidak baik, mempengaruhi jiwa. Membuat orang itu cenderung berbuat jahat. Seperti nggak punya hati. Itu makanya Allah katakan hati-hati. Makan, minum, hati-hati. Setan masuk ke sana. Seperti yang dikatakan di surat Al-Baqarah 168 dan 169. Pada surat 5 itu ditegaskan di ayat 90. Kajian kita di surah Al-Maidah surah kelima ini bahwa makan minum itu penting tadi kita jauhi karena merupakan kaidah syaitan seperti dikatakan di surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ingin beruntung, jauhi makanan minuman yang tidak halal, yang tidak thayyib. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Sekali lagi judul yang lalu kaidah syaitan, tipu daya setan melalui wanita. Maka kaitannya dengan judul sekarang kaidah syaitan, tipu daya setan melalui makanan, membuat manusia tadi berpikir ke arah enak, enggak berpikir ke arah thayyib atau tidak. Yang penting enak, yang penting kenyang, yang penting enak. Enggak peduli apakah yang mengenyangkan dan yang tadi membuat dia enak itu, yang rasanya enak itu thayyib atau tidak, halal atau tidak. Itulah dia hubungannya. Sekarang mari kita masuk ke bagian terakhir, pesan-pesan. Apa pesan-pesan surah Al-Maidah berkaitan dengan thayyibat? Sikap terhadap thayyibat. Bagaimana kita bersikap terhadap thayyibat? Karena tadi dikatakan mereka bertanya tentang thayyibat. Kalau begitu bagaimana sikap kita terhadap thayyibat? Khususnya tentang makan dan minum. Maka pertama, melalui surah Al-Maidah ini kita akan mendapatkan 3 pesan penting sikap terhadap thayyibat. Pertama, jauhi makanan dan minuman yang tidak halal dan tidak baik. Itu nomor 1. Jadi sudah kita tahu ini thayyibat itu demikian penting, maka sikap pertama jauhi, hindari. Jangan dekati makanan, jangan konsumsi minuman yang tidak halal dan tidak baik. Apa contohnya? Dikatakan di surah Al-Maidah ayat 5, ayat 3 ya. Silakan. Surat Al-Maidah ayat 3. Ini dia. Ini sudah jelas tidak boleh. Jadi jangan disantap. Lanjut. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Titik dulu situ. Sekali lagi. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Yang namanya bangkai itu adalah yang disembelih, yang tadi mati tanpa sembelihan yang sah. Ayam itu kan halal tuh. Tapi kalau tidak disembelih, atau umpamanya ayam ditabrak motor, jadi bukan disembelih, ditabrak aja, itu namanya bangkai. Jadi yang namanya bangkai itu adalah hewan walaupun dia halal, tapi tidak melalui penyembelihan yang sah. Itu makanya hati-hati. Itu makanya makanan yang halal harus disembelih dengan sah. Jangan disembelih dengan cara seperti ini. Lanjut. Bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik. Jadi jangan disembelih dengan dicekik. Terusnya. Yang dipukul. Yang jatuh. Jatuh, mati karena jatuh. Yang ditanduk.
dan yang diterkam binatang buas, diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, jadi ada rusa dikejar sama macan, akhirnya sudah dimakan sama macan yang namanya rusa tadi, tapi pas kita datang macannya lari. Rusanya masih hidup, sempat disembelih, itu jadi halal. Terusnya Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala, demikian pula mengundi nasib dengan anak panah. itu diharamkan ya. Terusnya Karena itu suatu perbuatan fasik. karena itu perbuatan fasik, artinya perbuatan yang telah ternoda dengan energi negatif yang tadi dibawa oleh setan. Terus Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. nah, Pada bila hari itu dilakukan, maka setan, karena kafir itu, setan adalah makhluk yang kafir, itu putus asa. Wah, ini gimana nih, nggak bisa kita goda mereka lewat jalur makanan. Terusnya Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. itulah poin nomor 1. Hindari makan minum yang tidak halal dan tidak baik. Ada yang halal, tapi nggak baik. Itu hindari juga. Apa contohnya? Itu kan halal, tapi nggak baik. Itu contoh tadi. Halal dia, apel umpamanya, nasi di warteg itu kan halal. Tapi setelah kita makan, kita nggak bayar. Itu jadi haram jadi. Nah, jadi warteg itu. Itu makanya jangan makan punya orang kecuali kalau kita beli. Nah itu. Jadi makan nggak bayar, hati-hati itu. Siapa yang pernah makan nggak bayar nipu, nah itu dikira itu enak, memang enak. Nah, tapi itu nggak halal. Mari kita lihat surat 4 yang mengatakan itu. Di surat 4 ayat 29 dikatakan jangan makan punya orang yang nggak diizinkannya. Walaupun itu toyib, itu nggak halal. Itu merusak diri. Bahasa lainnya, kau sama dengan bunuh diri, membunuh jiwa. Surat 4 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Iya, jangan bunuh diri. Itu disatukan dengan jangan makan kecuali kalau perniagaan. Nanti kalau beli, jangan ambil-ambil ternyata nggak bayar. Itu sama dengan bunuh diri. Artinya apa? Kita merusak batin kita. Mungkin enak, kata setan enak nih, nggak ketahuan enak, untung. Itu untung kata setan, buntung yang akan diperoleh. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi, hindari makanan dan minuman yang jelas-jelas diharamkan Allah. Baik materinya atau cara mendapatkannya. Main judi itu. Caranya main judi itu diharamkan Allah. Oleh karena itu mendapatkan uang dari hasil judi itu akan berakibat diri orang yang memakannya akan mendapatkan energi fiskun, energi negatif. Jangan nanti lihat banyaknya. Maka pernah dikatakan itu, Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullah. Dia menang banyak. Alhamdulillah aja gitu itu. Kan gitu dia. Jadi karena enak akhirnya alhamdulillah enggak gitu. Tetap saja itu enggak bagus. Dia bilang alhamdulillah, itu bahaya itu. Jadi hindari makan minum yang tidak halal dan tidak baik karena pintu setan melalui itu. Itu yang pertama. Yang kedua kebalikannya,
jangan lebay, jangan berlebih-lebihan sampai mengharamkan yang baik. Itu. Ku haramkan makan nasi. Itu tunggu. Allah kan menghalalkan kita, kok kita haram-haramin? Gitu. Jangan haramkan yang baik, jangan. Nabi ditegur itu, ditegur Allah. Nabi katakan madu, minuman madu kan enak untuk kesehatan. Jelas-jelas Allah katakan madu itu bagus. Kata Nabi, ku haramkan madu. Ditegur Allah, Muhammad kenapa kau haramkan yang baik? Enggak boleh haramkan yang baik. Yang baik itu diberikan Allah sebagai rezeki. Ada maksud di balik Allah tadi menciptakan yang baik. Santap yang baik itu bagus untuk diri kita. Siapa yang mengharam-haramkan? Ketika Rasulullah mengharamkan madu, turun ayat yang tertera di surat 66 ayat 1. Surat 66 itu bahkan bernama pengharaman, At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Silakan. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa kau haramkan? Atau supaya istriku senang, itu dia. Kenapa Nabi haramkan madu? Tuh ada salah seorang istri Nabi ngasih madu, istri lain, si Nabi kan dia tidak satu ya. Itu ada Aisyah, ada tadi itu anak Aisyah itu adalah anak Abu Bakar, ada Hafsah, anak Umar, ada yang lain. Jadi salah seorang istri yang ngasih madu, yang lain cemburu. Nabi untuk menyenangkan hati istrinya mengatakan, kalau gitu madu ku haramkan. Dilarang Allah, enggak boleh gitu. Walaupun kau Nabi, kau kan jadi contoh. Sekarang kau telah terlanjur mengatakan ku haramkan, cabut janjimu. Lanjut. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Silakan. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, Nabi bersumpah malah, aku bersumpah tidak akan minum madu. Nggak boleh gitu. Jadi pesan kedua terhadap thayyibat, Allah berikan kita thayyibat, makanan minuman yang baik, jangan diharamkan, santap. Sebenarnya nggak bagus kalau orang mengatakan aku nggak mau makan daging itu. Daging itu thayyibat. Jadi kalau nggak kita makan daging malah ada yang sesuatu yang kurang dalam diri kita. Katalah siapa yang mengharamkan itu? Tapi kalau tadi ternyata itu memang merusak kita, itu memang harus. Jadi ada yang thayyib, ada yang halal, tapi nggak thayyib, ada halal. Tapi untuk seseorang tertentu nggak thayyib. Yang namanya durian itu halal. Tapi untuk seseorang apabila makan durian dia sensitif, itu jadi nggak thayyib. Walaupun halal tapi nggak thayyib gitu. Oleh karena itu hati-hati. Tapi kalau sudah thayyib, udah bagus dan halal, biasa kalau thayyib itu halal. Itu kalau sudah thayyib itu jangan diharamkan, seperti madu, jangan diharamkan. Makanya Allah tegur, kenapa kau haramkan itu? Itu adalah rezeki dari Allah, makan. Seperti dikatakan di surah 7 ayat 32. Pada surah Al-A'raf ayat 32 dikatakan, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Silakan. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Iya, makanan enak kan untuk di surga. Iya, Allah berikan makanan-makanan yang terbaik itu di surga, tapi Allah berikan juga di dunia. Bedanya apa di dunia ini? Mau orang kafir, mau orang jahat bisa makan yang enak. Di surga nggak dapat lagi. Di akhirat dia akan kehilangan itu.
Orang beriman dunia dapat, akhirat dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Oleh karena itu jangan haramkan. Secara tegas Allah katakan yang baik jangan diharamkan ya. Itu tertera di surah 5 yang sedang kita kaji ini ayat 87. Baca Al-Maidah. Dapat? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jangan haramkan yang baik-baik, jangan. Kalau tadi tuh kita tadi punya tidak mau, tidak suka, itu jangan katakan haram. Hindari saja. Sekali lagi tidak boleh kita mengharamkan yang baik-baik. Seorang sahabat dalam contoh yang lain mengatakan, aku akan puasa seumur hidupku. Berarti kan dia haram. Berarti dia artinya sepanjang hari dia haram makan. Karena kalau kita puasa kan haram makan. Artinya batal puasa kita. Nabi larang. Siapa yang menyuruh kau begitu? Aku aja Nabi makan juga. Nggak puasa sepanjang hari. Jadi kalau itu jangan. Ramadan itu sudah cukup. Ditambah 6 hari itu bagus. Ada hari-hari yang lain disunahkan oke. Tapi kalau puasa terus-menerus itu nggak bagus. Apalagi mengharamkan dalam artian bernazar puasa terus-menerus. Nggak boleh. Jangan haramkan yang baik-baik. Diri kita itu membutuhkan yang baik-baik. Kita disuruh makan yang baik. Yang nggak boleh itu makan yang nggak baik. Makan yang baik itu diperintahkan. Tapi jangan berlewat batas. Itu ada batasannya sehingga badan kita nggak rusak. Yang terakhir, tadi yang pertama tadi hindari yang tidak halal dan tidak baik. Yang kedua, jangan haramkan yang baik-baik. Sekarang yang terakhir, berhati-hatilah terhadap yang masih diragukan. Hati-hati. Hati-hati itu. Banyak sekali makanan yang syubhat. Kita nggak jelas ini halal atau haram. Biasanya kita enaknya halal MUI, ada jelas itu. Ini mana nih? Warung Padang. Ini jelas nih warung Padang nih. Itu ini. Tapi kalau nggak jelas warung apa ini itu. Kadang-kadang kita sekarang kalau kita pergi kemana-mana gitu nggak jelas tadi itu tempat-tempat restorannya. Tulisannya pun tulisan entah apa gitu. Ini halal atau enggak itu. Sebaiknya dihindari. Hindari makanan-makanan yang meragukan. Karena enaknya makanan kan cuma sampai di sini. Kalau ke bawah udah nggak enak lagi, nggak terasa lagi soalnya. Hati-hati, tahan itu. Hindarilah, hati-hatilah ya. Kalau tadi hindari yang benar-benar haram, tadi itu jangan lebay dalam artian mengharamkan yang baik-baik. Maka yang ketiga adalah berhati-hati. Nggak boleh sembarangan mengatakan haram karena nggak jelas. Tapi kalau menyantap kita ragu juga, itu kita nggak membuat jiwa kita jadi nggak tenang. Oleh karena itu sikapnya adalah berhati-hati. Berhati-hatilah terhadap makanan-makanan yang masih diragukan agar jiwa kita menjadi tentram. Itulah dia, makanya dalam contoh yang lain, jadi yang ragukan itu ada 2 pendapat, ini halal ya itu. Biasanya namanya meragukan itu nggak satu pendapat. Ada pendapat gini, ada pendapat gini. Contohnya untuk thayyibat tapi bukan masalah makan ya, makan banyak. Contoh di Quran ini itu dikatakan di surah 5 ayat 5 biar gampang ingatnya. Silakan. Ini Quran mengatakan boleh tapi kita ragu. Surat 5 ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Silakan. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Segala yang baik dihalalkan. Jadi jangan kau haramkan. Dicontohkan Allah tapi kita ragu ini. Ragunya apa? Terusnya. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Itu dia masih meragukan. Yang meragukan itu bukan makanannya. Ahli kitabnya benar apa enggak orang ini? Terusnya. Dan makananmu halal bagi mereka. Kalau makanan kita pasti halal sama mereka. Mereka enggak ada aturan halal haram. Tapi kalau makanan dia, ini orang ahli kitab menyembelih.
Kata Allah itu halal. Dia pakai nama Allah. Tapi benar apa enggak ahli kitab ini ahli kitab? Itu masalahnya. Terus nih. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Ahli kitab kalau wanita boleh kita nikahi. Itu kata Quran. Sekarang masalahnya benar apa enggak mereka ahli kitab yang ditunjuk oleh Quran? Terus nih. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka dan akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ahli kitab itu katakan Yahudi. Yahudi itu kalau yang benar, kalau benar ahli kitab itu mereka itu lebih menjaga dari kita gitu. Yahudi itu kalau dia benar mengikuti apa dikatakan oleh Taurat yang asli, itu sama persis sama kita. Bahkan mereka tadi itu lebih banyak yang nggak baiknya. Kalau kita kan oke aja. Mereka ada yang tadi nggak boleh makan ini. Jangankan babi yang sudah jelas, itu mereka tadi nggak boleh orang Yahudi itu nggak boleh makan bebek itu nggak boleh. Jadi binatang yang kukunya menyatu, bebek beda dengan ayam. Kalau bebek itu kukunya itu yang satu itu nggak boleh. Kalau ayam kan lepas jari-jarinya, itu nggak boleh mereka makan itu. Sapi, kambing mereka nggak boleh makan lemaknya. Itu Yahudi. Nah, sekarang benar apa nggak mereka megang itu? Ada surah 5, ada surah 6 ya, ayat 146 dikatakan begini. Di Yahudi itu yang benar, itu dia lebih hebat lagi dalam makanan, lebih rapi gitu. Istrinya kalau lagi mens, itu dalam kitab mereka tuh, itu nggak boleh sekamar. Jangan ke sekamar, serumahnya nggak boleh. Itu makanya Yahudi Ortodok, dia punya rumah belakang. Jadi kalau istrinya lagi menstruasi, di belakang, nggak boleh nyatu rumahnya. Jangan ke satu kamar. Itu artinya apa? Artinya kalau benar mereka menjaga apa yang diajarkan Musa dalam Taurat, mereka itu sama gitu. Mereka nggak sembarangan nyembelih, itu dia. Seperti dikatakan di surah 6, ayat 146. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. Silakan. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan. Ya betul. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Maksud berkuku itu dia, kukunya itu nyatu gitu. Seperti bebek yang paling jelas ya. Terusnya. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba. Nah lemak itu nggak boleh mereka itu. Terusnya. Kecuali yang melekat di punggungnya. Nah, kecuali kalau memang sudah sulit membuangnya itu bisa. Terusnya. Atau yang ada di dalam isi perutnya. Atau yang tercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Dan sungguh kami maha benar. Jadi dalam masalah makanan ini tegasnya adalah kita akan berhadapan dengan makanan yang banyak. Kita nggak jelas halal atau haram. Maka sikapnya kalau sudah jelas dia halal, itu santap. Makan itu yang halal dan baik. Kalau tadi itu dia jelas baiknya, jangan haramkan, santap. Tapi kalau sudah jelas tadi itu nggak baik, nggak halal, hindari. Jadi nomor satu tadi kita mulai dengan itu. Hindari yang nggak halal, hindari yang haram, hindari yang nggak baik. Itu nomor satu. Sudah itu kalau jelas dia baik, jangan haramkan. Aku nggak mau makan daging, itu jangan haramkan. Kalau kita memang memilih vegetarian, oke. Tapi mengharamkan diri kita itu nggak boleh. Sudah. Yang ketiga, sekarang banyak yang nggak jelas, banyak yang nggak jelas tadi itu. Ini dia halal atau haram. Itu berhati-hatilah. Itulah dia 3 pesan di bawah judul Thayyibat. Semoga kita semua dengan sikap yang benar terhadap Thayyibat menjadi Thayyibin yang mendapatkan kabar gembira dari malaikat, salam yang menanti kita saat meninggalkan dunia dan saat di akhirat ketika Allah mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayat demi ayat telah disampaikan oleh guru kita dan kita insya Allah telah banyak memahaminya
karena ayat Al-Quran itu memang mudah bagi orang-orang yang ingin berfikir. Baik, dalam kesempatan ini kami memberikan beberapa kepada audiens untuk bertanya kepada offline dulu ya. Pak Soleh, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini memang menarik sekali ya, kajian tadi ayat demi ayat ya. Memang perlu dijelaskan seperti ini. Kadang-kala saya sendiri baca itu apa ini maksudnya kan tuh. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin para audien juga mungkin sama ya. Kita ini dalam makanan ini kan setiap hari kita ini kan pasti makan ya. Bisa makanan masakan istri di rumah atau kita makan di luar. Ada beberapa hal nih. Yang pertama kita makan nih Pak. Kalau yang tadi Ustaz sampaikan ini rumah makannya jenisnya apa ini, kalau Padang kan jelas ya. Saya sering juga mengalami seperti itu kalau pas makan kemudian restorannya ini nggak jelas juga. Kita nanya Pak sama tukang masaknya atau pelayannya. Saya pesen ini tapi yang halal. Halal nggak ini? Halal Pak, halal gitu. Tapi kadang-kala masih agak ragu juga ya, karena orang-orang itu kan didoktrin karyawan tuh. Kamu tak gaji di sini, kamu juga muslim pakai jilbab, tapi kamu bla 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 bla. Ini kita kadang-kala ada sebuah keraguan Pak. Karena kita ini kan seperti makan di restoran di mana ini kan banyak yang kita makan itu daging dan ayam. Daging dan ayam ini kan menyembelihnya harus dengan nama Allah ya. Cuman kita kadang-kala takut nih Pak, ini kita makan steak nih, ini impor semua nih steaknya nih. Dari Australia, dari ini. Wah ini halal tidak. Tapi kita kepengen makan juga Pak. Akhirnya ya Allah saya makan, mudah-mudahan ini benar halal gitu. Sesuai yang diucapkan oleh pelayannya itu. Tapi ada sedikit kegalauan juga Pak gitu. Kemudian kita makan yang namanya mie goreng Pak ya, atau nasi goreng. Kok kayaknya ganda-ganda aromanya ini bukan aroma seperti nasi gorengnya saudara-saudara kita yang jualan di gerobak itu. Waduh ini kayaknya jangan-jangan ini mirip-mirip minyaknya ini dan lain sebagainya Pak. Ada sebuah keraguan Pak gitu. Bagaimana ya kita menyikapi ini? Jujur saja kita ragu tapi kadang-kadang enak juga gitu Pak. Ini tapi dia mengatakan ini halal gitu kan. Waduh ini sering Pak kita hadapi seperti itu. Karena kita kan nggak setiap hari makan di rumah ya. Makan kadang-kala di luar. Masakan Padang pun kalau saya nanya karyawannya, Dek ini ayam segini banyaknya ini kamu motong sendiri atau enggak Pak dari luar? Nah dari luar nih dari mana dulu? Kalau yang motong misalnya Bang Dul nih insya Allah halal Pak, ini selalu baca bismillah soalnya kalau motong. Tapi kalau dari pemotongan yang sampai ribuan ayam Pak, bahkan sekali motong tuh 10.000 cara ini gimana caranya nih Pak? Untuk kemantapan saja itu yang pertama. Yang kedua Pak, dalam ayat berapa saya juga kemarin mengkaji itu Pak, itu ada babi pun itu bisa halal dimakan apabila pada saat terdesak ya Pak ya, terdesak. Ini terdesaknya ini kayak apa nih? Memang ada dalam keterangan surat itu ya. Kalau tidak jangan yang tadi Bapak mengatakan jangan haramkan bla 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 bla, itu termasuk babi bisa dimakan apabila terdesak. Mohon ini Bapak ulas lagi nih yang kayak apa nih terdesaknya ini kan. Kalau di situ ada babi, maupun di sini masih ada sayur-sayuran nih Pak. Apakah kita terus makan babi karena dibilang nggak ada makan, padahal sayur ini bisa dimakan ya. Seperti tentara begitu Pak. Tentara kalau survival itu 1 minggu tidak makan itu di hutan. Di situ ada daun-daunan, ada ular. Babi nggak ada ular. Apakah kita harus makan ular ini kan? Kemudian masih ada sayuran. Saya takutnya nanti ada babi, ada sayuran, dia nggak mau makan sayuran, makan babinya. Ini coba nanti Bapak
bisa jelaskan lagi itu. Mungkin itu Pak. Yang pertama tadi untuk meyakinkan dalam hati kita bahwa ini adalah halal, ya makanan ini, ya karena ada makanan itu kan banyak restoran-restoran Pak. Tapi pelayannya bilang ini, Dek aku bener ya kamu bilang halal loh. Kalau ini sampai haram ada campurannya, kamu yang nanggung. Enggak Pak, bener Pak, ini halal lah itu Pak. Itu apa Pak? Menghantui perasaan kita ya. Oke Pak, terima kasih 2 hal itu saja. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kedua, silakan. Atau silakan langsung yang kedua. Oh ya, baik. Ini memang menarik nih yang Pak Soleh sampaikan. Karena kalau kita pergi ke restoran-restoran ini sekarang, mereka tidak mencantumkan halal. Mereka tulis hanya no pork, no lard. Artinya tidak mengandung babi dan lemak babi. Ya. Nah, di lain sisi juga saya lihat karena saya kalau beli ayam itu misalnya saya pergi ke pasar, entah itu saya potong sendiri atau benar-benar mesti melihat tukang potongnya. Karena mereka sering karena saking banyaknya tuh, ya udah kayak begitu. Tidak ada mulutnya berkomat-kamit gitu ya. Entah itu hanya di dalam hati atau tidak. Terus kemudian arah juga kadang-kadang juga asal-asalan. Nah ini juga kan kalau menurut saya kita memang tidak bisa, baiknya barangkali tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ilham bahwa kita harus pastikan tuh bahwa dan jauhi yang kira-kira tidak jelas gitu. Nah, yang saya juga nih mau bertanya Ustadz masalah kita dalam kehidupan kita ini kan di ini mesti mementingkan kepentingan sendiri juga, ada dalil-dalil untuk kepentingan diri dan keluarga gitu ya. Nah, terus terang saya lihat kita sekarang dalam mendapatkan rezeki, terutama dalam mendapatkan rezeki itu kita sering tabrak rambu-rambu. Apalagi barangkali kita sebagai orang tua ya, orang tua atau saya lihat seorang istri. Begitu anaknya atau suaminya mendapatkan rezeki itu tidak tidak melihat dan tidak kritisi apakah suaminya mendapatkan dengan cara yang halal. Sebagai contoh, yang gampang-gampang saja deh dan kita lihat politisi misalnya, jelas-jelas gitu ya, yang dibela itu yang tidak benar gitu, tapi hajar aja dan itu anak-anaknya, istri-istrinya bangga aja pokoknya, orang tuanya juga meleng aja, belum lagi yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 1-2 pertanyaan. Saya rasa kita mau batasi nih waktu suruk sudah masuk nih. Iya. Dua dulu. Kemudian ada yang online barangkali ini Pak Sarir, mungkin biar sekalian dijawab oleh Ustadz nih. Silakan. Ya, saya nggak nanya nih ya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz dan Bapak sekalian. Yang penting adalah bahwa sebenarnya apa yang disampaikan ini sangat bernas, sangat prinsipal Pak ya. Ada case-case tadi adalah sampingannya. Tapi bahwa kita sudah mendapatkan ilmunya ya. Itulah pentingnya belajar. Jadi banyak hal mungkin tadi yang kita selama ini pernah baca tapi nggak melekat ke pikiran dan hati kita. Tapi hari ini saya kira sudah cukup jelas. Itu saja. Jadi mari ya kita rajin terus ya sampai ini berakhir ya, dan berputar lagi. Ini insya Allah ada yang ketiga, angkatan ketiga karena tetap akan kita laksanakan. Itu saja, terima kasih Pak Ustadz. Jadi ini buat pencerahannya dan kita harus yakini dan kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sarir, terima kasih Pak Soleh, Pak Dr. Junaidi atas pertanyaan-pertanyaannya. Sebetulnya jawabannya itu gampang Pak Kiai. Ya. Jadi kalau kita datang jangan tanya ini halal nggak, jangan balik ada babi nggak,
Kalau dia bilang nggak ada babi, halal udah insya Allah. Jadi kita tanyanya balik. Apa itu? Kemudian yang kedua, nah ini tantangan buat kita. Kita harus punya restoran Muslim halal 1001%. Itu barangkali untuk jelasnya biar Pak Kiai yang menjelaskan. Silakan Pak Kiai. Itu benar tuh. Jadi sebenarnya kata-kata dari Al-Maidah ini menggugah kita ya. Begitu pentingnya makanan halal dan baik. Kalau gitu itu artinya apa? Kita harus bertanggung jawab. Harus kita sebagai orang Muslim dalam rangka untuk menyebarkan yang halal dan baik, kita harus bertanggung jawab itu. Dulu ada ide untuk membuat satu komunitas ya, memastikan makanan yang halal dan baik itu. Mungkin ada yang membuat itu seperti kalau dari mulai warteg gitu ya, tapi ke warteg itu kan cuma kalangannya kan terbatas. Mungkin lebih tinggi lagi seap itu ya, tapi harus dipikirkan itu. Sudah itu orang-orang yang berdagang, terutama ayam atau apa, itu harus jelas. Nggak mesti dia tadi menghadap kiblat atau tadi membaca jelas tadi itu yang sempurna. Dia cukup dengan mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Kalau benar sebenarnya udah oke. Bahkan ketika tadi itu di Australia itu kebetulan ada senior kita dari Mesir. Dia dipanggil dari Mesir itu ke Australia. Kenapa? Karena ada komplain dari negara-negara Timur Tengah, mereka nyetop ekspor yang namanya tadi, mereka nggak impor lagi tadi yang namanya sapi dari Australia, karena fatwa ulama mengatakan sapi yang tidak disembelih haram, jadi nggak boleh Australia mengirim ke Mesir. Kenapa? Karena nggak jelas penyembelihannya. Itu kan sapi, walaupun dia sapi, tapi nggak jelas. Akhirnya mereka buat MOU gitu, gimana caranya? Kami nggak bisa nyembelih sapi satu ke satu ekor. Tapi kalau kami sembelih pakai cara kami ini kok dikatakan nggak halal. Akhirnya gini MOU-nya, panggil dari Al-Azhar, nanti dia akan menyembelihnya. Caranya gimana? Nggak mungkin nyembelih satu-satu, pakai mesin. Jadi Bismillah, Allahu Akbar, cocok itu dia. Jadi sekali satu hari itu ratusan itu. Jadi gitu caranya, nggak bisa sembelih satu-satu. Kalau satu-satu bisa setahun itu apa itu, pakai alat. Tapi itu cukup. Jadi dia menyembelih atas nama Allah, pakai mesin. Jadi penjet. Bismillahi Allahu Akbar gitu. Jadi tidak mesti seperti yang tadi itu menghadap kiblat kita baca itu tuh terlalu lama gitu. Intinya adalah nggak boleh kalau disembelih tidak nama Allah. Umpamanya atas nama tadi itu Ratu Kadul gitu ya. Itu nggak boleh itu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia cukup dengan Bismillah saya sudah oke. Maka dikatakan sembelihan ahli kitab itu saja oke. Apalagi sembelihan orang Muslim. Kalau dia sudah Muslim menyembelih itu sudah sah. Maksudnya? Ya itu tadi. Itu makanya seperti Australia tadi. Bisa itu. Bisa lah. Karena kalau pakai sembelih satu-satu sapi itu berapa banyak mau dikirim itu? Satu hari mesti dikirim banyak. Kamu masuk aja, kalian bersihin deh. Sampai keluarin kucingnya ya. Kalau dia orang Muslim bisa, makanya tadi kata-katanya orangnya, bukan kata-katanya. Artinya kalaupun dia orang non-Muslim tapi kata-kata Allah itu enggak juga, orangnya yang penting. Makanya tadi kata-kata sebenarnya orang yang gitu dia, orangnya. Karena kalau dia Islam dia sudah bersih, orangnya jadinya. Jadi bukan kata-katanya. Iya, kalau orang tadi walaupun pakai kata-kata bisa. Itu di Australia tadi itu. Kan boleh itu. Kalau orang yang melakukan itu orang Islam. Makanya mereka panggil tadi dari Mesir itu. Asal yang tadi dia pakai elektronik ini, tapi yang melakukan itu orang Islam bisa. Yang melakukan itu siapa yang melakukan ini tadi? Yang pencet itu, mengatakan simbolnya. Itu makanya tadi itu yang penting itunya. Yang penting orang itu. Makanya mereka panggil dari Mesir tadi. Itu pun senior kita. Saya pernah ke Australia. Kenapa abang ke Australia? Ada orang sana komplain orang. Jadi harus orang Islam. Selama ini kan nggak jelas. Itu dia orang Islam. Itu jelasnya. Kalau dia orang Islam nggak perlu pakai itu lagi, dia Bismillah aja udah oke. Dia Bismillah Allahu Akbar, cuma itu aja. Cuma Bismillah Allahu Akbar itu kan nggak perlu 2 tahun menghafal kata-kata itu. Bismillah Allahu Akbar aja, cuma itu aja. Nggak perlu pakai rekaman. Itu dia. Makanya di ayat 5 sembelihan orang yang itu dia, orangnya, bukan kata-katanya. Sudah.
tentang tadi itu nomor satu ya, tentang yang namanya bagaimana kita melihat itu tadi itu darurat. Tadi sudah ada tadi ayatnya, tapi karena panjang kita ambil ayat yang pendek saja di surat 2173. Ya, itu lebih pendek. Kalau tadi yang surat 5 ayat 3 kan panjang. Bisa dibaca terjemahannya? Itu dikatakan di sana innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Itu. Jadi dikatakan famaniturro fi makhmasatin ghairu mutajannifil ism, itu di surat 5. Kalau di surat 2 dikatakan jika bagai famaniturro ghairu bagi wala adin fala isma'lai. Intinya adalah apabila dalam keadaan darurat, maka yang 4 tadi, yaitu yang namanya dari bangkai, yang namanya daging babi, itu tidak mengapa, katanya, bukan dihalalkan. Fala isma, enggak berdosa, bukan dikatakan boleh, tidak berdosa karena terpaksa. Derajat terpaksanya adalah tidak ada makanan yang lain. Itu pernah dicontohkan Nabi itu waktu tadi terjadi di boikot, di blokade ya, Nabi nggak dikasih asupan makanan, pernah Nabi itu blokir nggak kasih makanan 2 bulan gitu. Jadi mereka nggak punya stok makan apa-apa, terpaksa makan akar itu. Jadi akar daun, itu dia terarutnya sampai itu. Tapi kalau masih ada yang bisa pengganti, umpamanya ini ada babi, ini kita pergi yang biasanya kasus di luar negeri, ada kawan ke Jepang, dia katakan di Jepang nggak ada makanan dari itu, dia khawatir itu. Nah, kalau memang betul-betul yang ada hanya babi saja, nggak ada yang lain, itu kalau tidak dimakan ya itu pertama nggak ada makanan lain, tidak ada sebagai ganti yang lain, cuma ada itu aja, makannya cuma bercampur yang haram semua. Dan kalau nggak dimakan dia akan membahayakan, itu seperti itu derajatnya itu, tidak ada pilihan lain. Kalau masih ada sayur mah sayur, jangan malah nih kebetulan nih, coba ambil kepala babi taruh sayur, itu nggak boleh, itu campur sekalian, itu nggak boleh. Atau tadi pesannya 2 ya, bawa ke Indonesia oleh-oleh, itu nggak boleh. Jadi hanya sebatas itu saja. Iya, enggak semuanya juga yang haram juga. Ya, maka dikatakan tadi yang tadi diharamkan. Jadi semua yang diharamkan menjadi boleh kalau kondisi terpaksa. Catatan terpaksa itu pertama tidak ada pengganti yang lain. Yang kedua adalah bila tidak dilakukannya itu akan merusak jiwanya. Tadi yang terakhir tadi apa tadi yang ini? Lupa tadi yang tadi pertanyaan terakhir. Oh, politisi gitu ya. Itu mungkin jawabannya di surat 5. Di surat 5 begini. Surat 5 101. Boleh dibaca? Ini kan masih meragukan ya, karena meragukan begini kata Allah. Umpamanya dia seorang istri sama anaknya, itu enggak mesti bertanya. Malah enggak bagus kalau bertanya. Coba 105. Surat 5 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jadi jangan tanya yang tadi merusak. Jadi tanya, diam aja. Jadi aja. Kalau ditanya malah nggak bagus. Oleh karena itu artinya apa? Artinya tadi itu. Jangan menanyakan hal-hal yang kalau ditanya menjadi nggak bagus. Sebenarnya kalau umpamanya si A politisi datang ke Pak Junaidi umpamanya, dia kata, Pak saya alhamdulillah dapat rezeki, gitu ya, saya kasih, itu terima aja. Yang ditanya, Bapak korupsi ya? Jangan. Kalau katanya iya, itu malah nggak boleh. Tapi kalau nggak ditanya, boleh malah, itu dia. Jadi jangan tanya yang tadi buat rusak. Nih Pak, saya alhamdulillah dapat rezeki, saya kasih 2M, terima aja Pak. Tapi kalau tanya, Bapak dari mana ini? Saya kemarin korupsi, itu nggak boleh jadinya. Makanya jangan tanya yang kalau ditanya janganlah berubah hukumnya. Jadi selama kita nggak tanya, oke aja. Demikian mungkin karena sudah suruk ya. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Ilhamuddin Qasim MA yang telah memberikan kepada kita banyak ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi bagian ibadah dari kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ini menyangkut hidangan atau surat Al-Maidah itu hidangan.
maka saya tutup dengan pantun sebagai orang Melayu. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Oh iya. Cukup sekian kajian kali ini, moga mendapat nilai yang bagus. Amin. Kemudian yang kedua, mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup kajian ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus sekali pantunnya ya. wabarakatuh. Jadi gimana Pak?